warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdina Amanda Dewi dengan nomor 8073 dari Prodi Manajemen Pemasaran dari Universitas Negeri Yogyakarta akan mempresentasikan strategi pemasaran berbasis AI atau Artificial Intelligence di perusahaan Ambara Company. Langsung saja, yang pertama untuk latar belakang dari strategi ini yaitu teknologi kecerdasan buatan atau AI telah menjadi komponen penting dalam pemasaran modern karena memungkinkan otomatisasi, efisiensi yang tinggi dan personalisasi yang luar biasa. Perusahaan dapat menggunakan AI untuk membuat strategi pemasaran yang lebih personal dan relevan dengan menganalisis data besar untuk mengetahui perilaku dan preferensi konsumen. AI sendiri juga dapat berinteraksi dengan pelanggan, yaitu 24/7 atau setiap harinya mencapai 24 jam. Untuk selanjutnya ada tujuan dari strategi pemasaran. Tujuan strategi yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Perusahaan ini memperkenalkan Ambara Company sebagai merek properti yang terpercaya kepada publik, terutama target pasar melalui kampanye pemasaran yang efektif. Yang kedua ada meningkatkan tujuan properti. Nah, sebagai perusahaan properti, tujuan utama strategi pemasaran ini yaitu meningkatkan penjualan unit properti yang dijual, seperti rumah, apartemen, dan properti komersial lainnya. Yang ketiga ada menjangkau target pasar. Perusahaan Ambara Company ini memasarkan properti mereka kepada pelanggan yang tepat, seperti keluarga muda, investor properti, atau perusahaan yang mencari ruang komersial lainnya. Selanjutnya yang keempat ada memperkuat kepercayaan pelanggan. Kepercayaan ini sangat penting dalam industri untuk membangun dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai transparan, profesional, dan mampu menyediakan produk berkualitas tinggi. Selanjutnya tujuan yang kelima ada memaksimalkan penggunaan teknologi digital. Ambara Company dapat menggunakan pemasaran digital untuk menjangkau audiens yang lebih besar. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan platform seperti media sosial atau iklan digital lainnya. Yang keenam ada membangun hubungan jangka panjang. Dalam penjualan ini membangun hubungan sangat penting yang dapat dicapai melalui layanan purna jual, program loyalitas atau komunikasi terus-menerus untuk memastikan bahwa pelanggan puas dan akan kembali menggunakan layanan yang ditawarkan perusahaan ini. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini dibagi menjadi dua, yaitu batasan dan fokus. Untuk batasan yang pertama adalah jenis properti. Nah, jenis properti ini fokus pada kategori properti yang dijual oleh Ambara Company seperti perumahan, apartemen, dan properti komersial lainnya. Yang kedua ada wilayah operasional. Wilayah yang digunakan dalam perusahaan ini yaitu di wilayah urban dan suburban atau wilayah perkotaan dan pesisir kota, seperti itu. Yang ketiga ada segmentasi pasar. Analisis target pasar Ambara Company mencakup demografi, psikografi, dan perilaku target. Selanjutnya fokus yang pertama yaitu tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran digital tradisional dan kombinasi keduanya dibahas dalam presentasi ini, yaitu strategi ini termasuk kampanye media sosial, pemasaran langsung, dan strategi berbasis event. Selanjutnya ada analisis kompetitor. Pembahasan ini yaitu strategi pemasaran Ambara Company dibandingkan dengan strategi pemasaran perusahaan properti lain di segmen yang sama.
Yang terakhir ada fokus kinerja. Dalam kinerja ini yaitu data penjualan, tingkat konversi prospek, dan peningkatan kesadaran merek. Selanjutnya, jenis teknologi AI yang digunakan dalam strategi pemasaran perusahaan ini. Strategi yang digunakan yaitu email marketing, karena email marketing itu merupakan metode pemasaran di mana perusahaan menggunakan email untuk berkomunikasi dengan audiens dan mempromosikan barang atau jasa yang tersedia di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada implementasi AI. Salah satu komponen penting dari strategi pemasaran digital yang efektif adalah email marketing. Nah, hal ini berfokus pada pengiriman pesan promosi dan informasi melalui email kepada audiens, serta dalam pemasaran digital, perusahaan dapat menjangkau pelanggan secara langsung dengan konten yang relevan dan personal dengan menggunakan data konsumen yang sesuai. Selanjutnya, indikator target dan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan itu sendiri merupakan parameter atau metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif kampanye email marketing dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perusahaan. Nah, dalam perusahaan ini, Amera Community telah mengirim 23 pengguna email. Dari 23 pengguna tersebut terkirim sebanyak 21 email dan 2 lainnya mengalami kesalahan. Atau kesalahan ini dapat contohnya itu seperti kesalahan dalam menulis alamat email atau lainnya. Selanjutnya ada indikator email marketing, yaitu yang pertama ada open rate. Nah, open rate ini menunjukkan di angka 100%, yaitu berarti konten dan subjek yang ditampilkan di email berhasil untuk menarik audiens atau penerima email. Yang kedua ada click rate atau click through rate, yaitu mencapai angka 66,67%, yang dapat diartikan sekitar 2/3 dari penerima email marketing itu juga mengklik tautan yang berada dalam email marketing tersebut. Dan terakhir ada reply rate. Reply rate ini menunjukkan di angka 0%, yang artinya tidak ada penerima yang merespon email marketing tersebut, sehingga perusahaan perlu memperbaiki email marketing tersebut. Yang terakhir ada potensi hambatan dan evaluasi. Nah, tantangan dalam menggunakan AI sebagai strategi pemasaran itu ada 4. Yang pertama, mengumpulkan daftar kontak terbaik, yang artinya salah satu tantangan ini melibatkan proses yang persuasif untuk meyakinkan audiens untuk berlangganan email serta memastikan bahwa daftar kontak tersebut bersih dan terverifikasi. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan reply rate. Meningkatkan reply rate ini dengan membuat email marketing yang menarik dan relevan agar penerima email dapat merespon email tersebut. Yang ketiga ada menghindari kotak spam. Menghindari ini merupakan dapat mengurangi resiko dengan menghindari reputasi pengiriman dan melakukan kinerja kampanye. Yang keempat ada mengatasi riset dan analisis data. Memanfaatkan metrik seperti open rate, tingkat click rate, dan konversi dapat membantu mengidentifikasi tren dalam preferensi pelanggan dan menyesuaikan rencana berdasarkan temuan ini. Nah, untuk evaluasi untuk mengetahui keefektifan email marketing tersebut ada 2 cara. Yang pertama, tingkat pengiriman email. Tingkat pengiriman email ini menunjukkan seberapa banyak email yang berhasil sampai kotak masuk penerima. Yang kedua, tingkat pembukaan email, yaitu menunjukkan seberapa menarik subjek
dan pengiriman email bagi audiens. Nah, dalam hal ini terkait juga dengan click rate yang penerima mengklik tautan dalam email tersebut. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya presentasi tentang strategi pemasaran dalam perusahaan Amara Company. Yang kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.